wal fi'lu yu'rafu nu eta aya nya. Mangga urang kawitan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini atas kudroh dan iradah Allah kita bisa meneruskan kajian kitab Jurumiyah. Namun sebelum masuk ke pembahasan baru tentang fi'il, tanda fi'il ya, alamat fi'il, kita lihat dulu masih di halaman awal. Pertama tentang kalam. Kalam itu adalah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, itu fahami dulu. Kalam itu adalah al-lafdzu, lafaz, al-murakkabu, tersusun, al-mufidu, sempurna. Maknanya sempurna, mufid ya, faidah, mufidah. Ingat saja jumlah mufidah. Bil wad'i, nah kemarin bil wad'i itu berdasarkan gramatika bahasa Arab. Nah, ini kalam. Kedua, wa aqsamuhu salasatun, dan pembagian kalam itu ada 3. 1 ismun, 2 fi'lun, 3 harfun jaa lima'nan. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Nah, jaa lima'nan itu bahasa kitanya huruf ma'ani ya. Huruf ma'ani itu huruf yang sudah punya makna. Pernah kita jelaskan dulu. Maksud harfun ja'a lima'nan, beri tulisan di pinggirnya, silahkan. Tulisannya huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Oh iya mah permanen, Bu. Permanen. Sanes kangge whiteboard. Permanen replacer. Punya laras. Permanen. Aya tak? Enak. Permanen we mah. Tah eta. Sip. Ya permanen. Nya, Pak, ieu mah permanen nya. Laras waterproof permanen awalnya laras. Di harfun jaa lima'nan. Nah, yang ini ya. Ini beri tanda di pinggirnya. Ini namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Jadi isim fi'il huruf gitu. Tapi yang dimaksud huruf ma'ani. Kan ada 2 huruf itu. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Mabani itu hijai itu. Mabani itu yang hijaiyah itu. Gitu ya. Hijaiyah. Jadi bukan membahas ini alif bata sa, bukan. Tapi huruf ma'ani, huruf yang sudah punya makna. Nah, gitu. Itu ya yang dimaksud ini. Kembali ke sini. Ini murojaah sedikit. Jadi setiap pertemuan insya Allah kita murojaah ya, sambil dibacakan, sambil kita terjemah. Jadi aksam itu pembagian kalam itu ada 3. Sebetulnya bukan kalam ya, pembagian kalimah sebetulnya. Pembagian kalimah itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada haraf. Nah, kemarin baru 1 ya, tentang alamat isim. Nah, hari ini kita tamatkan 2 lagi, alamat fi'il dan alamat huruf. 1 halaman ini. Sabtu depan kita mulai mengi'rab. Nah, sudah mulai mengi'rab Sabtu depan. Baik,
Mana? Fal ismu, maka isim itu yu'rafu, apa itu yu'rafu? Dikenal atau diketahui bi, dengan satu al khafdi. Apa al khafdi itu kemarin? Jar, jar, diakhiri jar atau kasro. Dua, at-tanwini, apa artinya? Tanwin. Tiga, dukhulil alifi wal lam, masuknya alif dan lam. Masuknya alif dan lam. Terakhir wa huruful khafdi. Nomor berapa itu? 4. Tulis ikhwan akhwat di atas bil khafdi 1. Pakai patlot ya. Di atas at-tanwini 2. Ini tanda isim. Yang ketiga di atas dukhulil alif wal lam. 4. Nah, 4 ini yang ini huruful khafdi. Ada kan? Nah, ini itu nomor 4. Jadi tanda isim ada berapa? 4. 1 khafad, 2 tanwin, 3 masuk al. Gitu ya, masuk al. 4 masuk huruf khafad atau jar. Biar satu seragam kita sebut khafad itu jar ya. Kita ulang. Pertama jangan nyebut khafad. Tulis bawahnya jar saja kita. 1 apa? Jar. 2 tanwin. 3 alif lam. 4 huruf jar, gitu ya. Huruf jar. Berarti di yang pertama diakhiri dulu berarti ya. Diakhiri jar. 2 diakhiri tanwin. 3 diawali, pakai diawali al. Alif lam itu sebut saja al. 4 diawali. Jadi dua awal pertama kita nyebutnya diakhiri. Tanda isim. Diakhiri jar, diakhiri tanwin, diawali al, diawali huruf jar, pakai huruf jar. Huruf jar menurut kitab ini ada berapa? 9. Sebutkan. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. 9. Plus apa? Plus apa? Huruf qasam. Huruf qasam ada berapa di sini? Kumpul dalam ucapan wabita. Sebutkan. Al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Nah, ini ikhwan akhwat mau tidak mau harus dihafal. Huruf jar 9, huruf qasam 3. Wabita ya. Kalau huruf qasam wa ba ta itu artinya apa? Demi ya, ingat. Wa demi, bi demi, ta demi. Nah itu. Contohnya wallahi, demi Allah. Gunakan ba. Billahi, gunakan ta. Tallahi. Jadi lafaz jalalah kita gunakan huruf qasam. Baik, pertanyaannya. Tanda isim berarti ada berapa? 4. 1 diakhiri dulu. Diakhiri jar. 2 3 4 huruf jar. Huruf jar ada berapa? Sebutkan. Baik, sekarang nambah huruf apa di ajurumnya? Huruf qasam itu bagian huruf jar ya. Huruf qasam itu huruf jar juga. Ada berapa huruf qasam? Sebutkan. Al-wawu, al-ba'u. Baik, itulah pembahasan 2 pekan yang silam. Baik, ada pertanyaan Ikhwan Awan? Alamat isim ini ya, baru alamat isim. Sekarang alamat fi'il dan huruf.
Nah, bil khofad itu bahasa kitanya itu jar. Ini ulama Basrah dan ulama Kufah ya. Ada beda istilah. Jadi kalau kita nyebut jar, mereka nyebutnya khofad. Kalau kita menyebut majrur, mereka yang menyebutnya apa? Mahfud. Mahfud. Kalau menyebut jar, mahfud. Kalau menyebut majrur, mahfud. Maka tulis khofad itu tulis di bawahnya jarrun gitu ya. Jar. Al jarru gitu, pakai al jarru. Begitupun huruful khofad. Kita tidak menyebut huruful khofad tapi huruful jarri. Biar satu istilah saja gitu. Tapi harus tahu bahwa khofad itu adalah jar. Jar itu adalah khofad. Kalam itu syaratnya 4. 1, lafaz. 2, murakkab. 3, mufid. 4, bilwad'i. Ini 4. 4 tidak boleh ompong ya. Ompong 1 tidak akan diterima sebagai kalam. Kalam itu harus syaratnya lafaz. Apa itu lafaz? Sautun mustamilun alal hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup huruf hijaiyah. Ada suara itu ya. Tidak boleh isyarat, tidak boleh. Murakkab artinya tersusun. Minimal berapa kata? 2. Jadi halus tersusun 2 kata maka disebut kalam. Syarat ketiga mufid. Mufid itu artinya apa? Sempurna maknanya. Saya sebut Muhammadun, kalam bukan? Bukan. Tapi lafad bukan? Ya. Murakkab bukan? Bukan. Sekarang saya tambahkan Muhammadun fil masjidi. Kalam bukan? Lihat syaratnya 4. Lafad masuk? Masuk. Terus murakkab. Terus apa maksud mufid di sini? Nah, apa makna yang tadi? Muhammad berada di dalam masjid. Kan sempurna mufid. Yang terakhir bil wad'i maksudnya apa kemarin? Gramatika bahasa. Kan Muhammadun mubtada fil masjidi khobar. Itu kan gramatika bahasa. Berarti benar dengan bahasa Arab gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia bukan kalam ya. Saya tuliskan Muhammad di dalam masjid. Itu bukan kalam. Karena kalam itu harus bil wad'i, harus berdasarkan wad'il arabi gitu ya. Tata letak gramatika bahasa Arab. Baik ikhwan akhwat, itu murojaah yang kemarin. Sekarang kita masuk ke alamat fi'il. Kita baca bareng-bareng. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'id ta'nitsis sakinati. Tak dulu langsung sin. Nithis tis itu tanya. Wa ta'id ta'nitsis sakinati. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'id ta'nitsis sakinati. Kita terjemahkan bareng-bareng. Wa dan al fi'lu fi'il yu'rafu sama dengan dikenal. Sama dengan wal ismu ya. Dikenal, diketahui boleh. Berarti tanda alamat.
Jadi fi'il ini dikenal bi dengan qad, qad saja jangan diartikan. Wa as-sini sin, wa dan saufa saufa, wa ta'id ta'nitsis sakinati ta'nis sakinah. Berarti ada berapa tanda? 4. 1 qad, 2 sin, 3 saufa, 4 berarti inilah spesialnya fiil ya, yang nanti dibedakan dengan isim dan huruf. Karena qad itu pasti tanda fiil, sin itu pasti tanda fiil, saufa itu pasti tanda fiil, dan ta'ut ta'nis sakinah itu pasti tanda. Nah gitu. Bagus nih. Tanda kita bagi 3 bagian. Qad, sin, saufa, dan ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Lihat, dia bagi 3 bagian ya. Nah ini nih. Qad artinya apa qad? Bisa sungguh, bisa kadang. Nanti kita jelaskan. Sa akan. Sin sa teh sin. Sa sin. Saufa akan juga. Ta'ut ta'nis sakinah, ta yang menunjukkan perempuan yang sukun. Taknya sukun. Taknya sukun. Baik. Itu tanda fi'il. Qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Perhatikan fi'il ada berapa? 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amr. Nah, kalau diperhatikan di syarah ya, kalau diperhatikan di syarah, qad itu dia bisa masuk ke fi'il madhi dan juga bisa masuk ke fi'il mudhari ternyata. Ya, qad di sini. Nah, kita rinci qad bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Qad itu tapi arti beda ya. Kalau nanti qad bertemu dengan fi'il madhi, ini lit tahqiq namanya. Tahqiq. Paham tahqiq? Jadi maknanya itu li untuk tahqiq. Tahqiq itu kepastian. Berarti arti tahqiq kita artikan apa? Sungguh. Kalau qad bertemu fi'il madhi. Sedangkan kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari itu bukan tahqiq tapi taqlil. Qalil, apa qalil? Sedikit. Lit taqlil. Dikit. Maksudnya apa? Terkadang. Nah gitu. Ini syarahnya ya. Lihat kalau qad bertemu fi'il madhi berarti lit tahqiq maknanya sungguh gitu. Tapi kalau qad bertemu fi'il mudhari maknanya lit taqlil, kadang atau terkadang. Qalil kan? Terkadang. Nah, itu tambahan.
Silahkan tulis di buku, nanti harus ada buku tulis ya. Kalau di sini tidak bisa dituliskan, di kitab yang ini buku tulis khusus untuk syarah Ajurumiyah. Coba ada yang hafal tidak dalam Quran, ada kode atau di manalah. Nah, kode sami Allah. Lihat, kita beri contoh ya. Ini saya hapus. Qad sami Allah. Lihat. Qad sami'a. Qad sami Allahu. Qaulal lati tujadiluka. Qad bertemu dengan apa? Sami'a. Sami'a fi'il apa? Berarti maknanya apa? Tahqiq. Berarti kita artikan kalau tahqiq apa? Sungguh. Sungguh fa'il, ini fi'il. Setiap fi'il harus ada. Cari fa'ilnya mana? Kenapa Allah disebut fa'il? Marfu kan? Nah, ini sebagai fa'il. Cara mengartikan fa'ilnya dulu. Sungguh Allah mendengar qaula ucapan, gitu ya, dan sebagainya. Itu menggunakan kode. Di depannya fi'il madi. Terus ada lagi? Qad aflaha. Qad aflahal mu'minuna. Aflaha artinya apa? Nanti dulu. Qad bertemu dengan aflaha. Fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madi berarti qad bertemu dengan fi'il madi, maknanya tahqiq dulu. Maknanya lit tahqiq. Maka artinya apa kalau lit tahqiq? Sungguh. Berarti artikan qad sungguh, langsung ke sini dulu. Nanti aflaha fi'il, setiap fi'il harus ada mana fa'ilnya? Al-mu'minun. Fa'il itu marfu mansub. Mana tanda rofanya? Fathah atau wawu? Kenapa dengan wawu? Karena dia jama' muzakkar salim. Kalau ini tanda rofanya dhamma, mufrad kan ya? Nah, berarti mu'minuna. Qad aflahal mu'minuna. Artikan, sungguh orang-orang beriman aflaha, telah beruntung. Beruntung. Asal dari wazan apa dia? Af'ala. Sulasi apa af'ala? Mazid satu huruf. Bab berapa? Etan UPR itu kudu mutkinnya. Bab 1 af'ala. Sok tasibkan af'ala yang tasib usul saja. 1, 2, 3. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu kan itu apa liwat. Aduh, anjing kena ya tuh anjing kena. Sekarang aflaha. Yang itu kalau bisa di ini ya, dibawa terus. Karena kita belajar mempraktekkan Quran. Ini ide dari Bu Ai. Bu Ai kan sudah kata Bu Ai inginnya apa? Langsung praktek Quran, sudah saatnya. Ayo Bu Ai. Saya. Aduh, tong istirahat gitu. Istirahat mah bisi kawa malinaan. Terus lihat di sini karena nanti bisa sulit terkejar ya. Kita teruskan. Aflaha. Tasrifkan bareng-bareng. Aflaha yuflihu iflahan muflihun muflahun af'ilun
muflih, la tuflih, muflahun, muflahun, ufliha, yuflahu. Nah, itu harus belajar mungkin di sorob. Makanya nanti ke depannya ya, sorob jam pertama terus dikaji, digali. Baik. Kan ada kata di ayat Al-Baqarah awal, akhir ya. Ayat 5 kan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sigoh apa dia? Itu kan masuk di sini nih, berarti kekuatan sorob itu luar biasa. Muflihun. Sigoh apa? Atau asalnya dari kata muflihun. Sigoh apa muflihun? Muflihun. Tok diulang dari aflaha. Nanti ketemu ini. Aflaha yuflihu iflahan berarti apa? Sigoh isim fa'il. Isim fa'il artinya apa? Artinya yang kalau isim maf'ul yang berarti muflihun yang mendapatkan keberuntungan. Muflih tasrif ke furu sama kan muflihun itu fa'ilun ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Lihat akhirannya. Muflihun, muflihani, muflihuna, muflihatun, muflihatani, muflihatun. Nah, ini ada muflihah. Di PPI ada namanya ibu muflihah, berarti perempuan yang mendapatkan keuntungan. Itu aflaha. Nah, penting ya. Makanya sorob jangan pernah bosan. Betul-betul tiap hari harus dihafal. Jadi jangan pernah bosan. Walaupun nanti kita libur, tetap setiap pertemuan itu wajib murojaah terus ya. Kalian jangan dibuang itu, kalau sudah hilang nanti kita printkan yang baru ya. Jangan pernah bosan menghafal sorob, karena kata kunci bukan di nahu, di sorob dulu ya. Baik, kita kembali ke yang tadi, ada kata qad aflahal mu'minun. Dan lain-lain lah, banyak contohnya ya. Nah, itu kalau bertemu dengan fi'il madhi, maknanya itu lit tahqiq, maka kita artikan sungguh. Adapun kalau bertemu dengan fi'il mudhari, maka itu maknanya lit taklil. Taklil itu sedikit kadang. Contohnya begini. Qad yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Apa artinya? Ya, jangan sungguh. Terkadang atau kadang-kadang bisa ya. Ya, baca dulu. Qad yaqra'u Muhammadul Qur'ana. Artikan kadang-kadang Muhammad membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang. Jadi jangan tanyakan apa Ustaz artinya kadang-kadang. Gunakan saja qad bertemu dengan fi'il mudhari. Nah, itu biar gampang. Kadang-kadang data sering ya mah. Kalau tidak sering, kadang-kadang qad tambahkan fi'il mudhari. Nah, inilah qad ikhwan akhwat. Jadi qad itu bisa masuk ke dua fi'il sekaligus, bisa fi'il madhi, bisa ke fi'il mudhari. Berdiri bahasa Arabnya
Koma. Zaid berdiri. Terjemahkan. Bagus. Koma Zaidun. Sungguh Zaid berdiri. Apa? Qad qoma Zaidun. Kadang-kadang Zaid berdiri. Qoma yakumu, betul. Bagus. Teruskan. Zaidun. Qad yakumu Zaidun. Artinya apa? Qad qoma Zaidun. Dari mana kita tahu itu kadang itu sungguh? Qadnya bertemu dengan fiil madi, maka sungguh. Qadnya bertemu dengan, nah itu. Ditulis nantinya di rumah. Jadi qad itu bisa dua makna gitu. Bisa tadi kalau yang gampangnya. Ini kan ayat Quran langsung ini kan. Koma saja. Qad qoma Zaidun. Atau qad yakumu, karena fi'il mudhari dari koma adalah yakumu. Qad yakumu Zaidun. Nah, nanti ini dua kata yang berbeda ya. Tidak sama. Qad qoma Zaidun artinya apa tadi? Sungguh Zaid berdiri. Qad yakumu Zaidun, kadang Zaid berdiri. Terjemahkan. Zaid ganti dengan Aisyah. Qad qomat, betul? Nah, qad qomat. Nah, kenapa jadi qomat? Karena dia muannas Aisyah. Ulangi, sungguh Aisyah berdiri. Kadang-kadang Aisyah berdiri. Qad takumu. Qad takumu Aisyah tuh. Kan domir hiya. Domir hiya. Baik, ada pertanyaan untuk qad. Qad. Qad qamatis sholatu. Taklil, tahqiq. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Waktu qomat. Tahqiq. Berarti sungguh berdiri sholat. Sungguh berdiri sholat. Sungguh sholat berdiri. Enggak ada pertanyaan sebelum masuk ke sin dan saufa? Baik, sekarang yang kedua. Sin dan saufa. Sin dan saufa. Nah, itu tambahan. La-nya itu huruf taukid. Lebih itu. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, berarti itu ingin memberi berita, memberitahukan berita menggunakan taukid. Taukidnya dua. Satu qad yang ini taukid ya, qad itu. Yang kedua la, itu teh lam taukid namanya. Lam taukid, lam yang menunjukkan penguat berita. Laqad, wah sudah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa Allah menggunakan dua sekaligus, lam dan qad?
Kenapa? Ada yang tahu? Tujuannya apa taukid? Menguatkan. Berarti ada yang orang yang diajak bicara oleh kita itu ragu. Kalau kita ngobrol dengan si A itu ragu ke kita, maka munculkan taukid. Taukid bisa dengan huruf qasam yang tadi. Wallahi. Begitu. Demi Allah. Kenapa saya mengungkapkan wallah, demi Allah? Ini yang diajak bicara ragu dengan saya. Wallahi laqad homa Zaidun. Tuh, perhatikan. Karena dia ragu bahwa Zaid itu sedang berdiri. Maka saya gunakanlah satu sumpah dulu, dua lam, tiga qad, tiga kali itu ya. Wallahi laqad qoma Zaidun. Demi Allah, sungguh Zaid telah berdiri. Oh, ini mah sudah raku kacida nu kieu kalau ada orang tetap dia ragu. Nah, dalam Quran banyak begitu. Nabi mengatakan begini ya, jadi ingat ke hadis. Wallahi. Itu sudah taukid. Taukid. Mana taukidnya? Qasam, huruf wa. Wallahi, ini taukid juga. Inna dan kawan-kawan itu taukid. Sungguh kan? Wallahi, satu. Ini, dua. Kata Nabi, la astagfirullah. La itu lam taukid seperti yang tadi. Tiga. La astagfirullah wa atubu ilaih aktsaru min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat dalam sehari 70 kali lebih. Kenapa Nabi bersabda itu? Banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang tidak percaya. Maka Nabi harus menguatkan dengan taukid. Makanya Nabi kudu sumpah heula. Padahal siddiq Nabi itu. Nah, ini kegunaan kode. Kegunaan kode itu untuk itu. Maka ada lagi? Itu mah panjang. La. Nah, pakai alif. Tidak mah la. Ini mah laqad. Lam biasa ya. Laqad, kan? Laqad. Kalau tidak mah la. Atau la jangan boleh. La itu ada nafiyah, ada nahiyah. Ini mah laqad. Gitu. Enggak, ada lagi? Baik, sekarang sin dan taufa. Mangga dipoto heula pada dihapus. Jadi kalau diperhatikan dari qad sudah jelas ya. Satu tahqiq itu pasti ya. Yang kedua taklil, sedikit. Pasti qad aflahal mu'minun. Nah, kemudian tambahan sekarang sin dan saufa. Lihat, sin dan saufa, ikhwan akhwat, ternyata ini sudah ya. Nah, sin dan saufa ternyata dia khusus masuk ke fiil apa? Madi mudhari amr. Nah, ternyata dia khusus masuk ke fi'il mudhari. Yang ini mah sin dan saufa. Dia ke fi'il mudhari saja. Tidak mungkin masuk ke fi'il madi. Hanya ini. Sin dan saufa. Jadi nanti ikhwan akhwat tidak akan menemukan setelah sa atau saufa itu
menunjukkan ke fi'il madi, tidak mungkin. Semuanya ke fi'il mudhari. Semuanya ke fi'il mudhari. Sa dan saufa. Contoh, Zaid berdiri. Terjemahkan. Jangan ke sa dulu, biasa. Zaid berdiri. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Zaid sedang berdiri. Iya. Pertama, qoma Zaidun. Zaid berdiri. Sekarang Zaid sedang berdiri tadi apa? Yaqumu Zaidun. Sedang. Nah, kita ingin mengungkapkan akan. Nah, kalau akan gunakan sa. Zaid akan berdiri. Sa. Nah, masuk sa di sini. Asalnya yakumu, ya. Yakumu Zaidun. Nah, masukkan sa dan gabungkan. Nah, gitu. Sayaqumu Zaidun. Nah, ini akan. Tapi qorib, dekat. Zaid akan berdiri, dekat. Sayaqumu Zaidun. Nah, sekarang tambah dengan saufa, ganti dengan saufa. Nah ini misah ya. Saufa yaqumu. Saufa yaqumu Zaidun. Ini juga akan. Bedanya kalau sa di sini akannya itu dekat. Qorib. Kalau saufa akannya itu jauh, ba'id. Itu bahasanya ya. Ini tambahannya. Qorib. Kalau sa itu qorib. Dekat. Dekat. Kalau saufa maknanya ba'id. Ba'id artinya jauh. Jadi jauh itu bahasa Arab ba'id. Namun jararauh bararaid. Aduh, bararaid deh. Kan bahasa Arab bararaid teh. Jadi ketika menemukan sin dan saufa itu khusus masuk ke fi'il mudhari saja. Ingat ya. Sin dan saufa maknanya akan. Hanya yang membedakan kalau sa itu dekat gitulah ya. Qorib dia itu, dekat. Tapi kalau jauh, maka kita gunakan saufa. Makanya qorib biasa kita artikan akan. Sa tuh. Tapi kalau yang jauh itu gunakan bukan akan biasanya, tapi nih kelak. Kelak. Kan bahasa Sunda kelak teh. Ini naon tah? Kelak tehnya. Engkenya. Engke oge akan. Kelak tapi jauhnya intinya. Nah, ini perhatikan ikhwan akhwat. Tadinya kalau ada kitab khusus tentang uslub Al-Quran, kita bongkar Quran semuanya ya. Kalau menemukan sa, itu terdekat. Tapi kalau menemukan saufa, itu jauh. Soklah nu apal meureun dina juz amma aya dua nana teh. Sa dulu. Sa dulu. Atau saufa mah enggak? Sebelum saufa ta'lam apa? Sebelumnya kalla. Kalla saufa ta'lamun. Surat naon ya? Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun.
At-takasurnya. Sekarang yang sa masih kalah juga ya. Kalla saya lamun. Surat apa? Bukan. Kalla saya lamun. Tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda surah An-Naba. Naba. Lihat. Sa, lihat, sa qarib ba'id. Qarib dekat teh. Saufa ba'id. Berarti at-takatsur ini ya. Kalla sekali-kali tidak. Ini huruf lizajri wa apa? Kalla. Kalla. Kalau ada kalla dia satu huruf untuk mencemooh, membuat hina orang lain. Kalla. Saufa ta'lamun. Ini ayat sebelumnya kan tentang apa? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kalian masuk ke dalam kubur. Ke dalam kubur jauh atau dekat? Kan sebenarnya dekat ya. Dekat. Tapi kenapa menggunakan saufa jauh? Karena kita merasa hidup itu lama. Seolah-olah dengan kuburan itu jauh. Saufa. Padahal hakikatnya mendekat. Kita wafat itu. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Kalian kelak. Makanya kita artikan kelak. Kelak. Ta'lamun. Domir apa ta'lamun? Antum. Kalau ya'lamun. Lihat. Kelak. Antum kalian. Ta'lamun. Akan mengetahui. Da acan zurtumul maqabir mah moal. Tetep urang mah alhaakumut takasur. Kita itu dilenakan oleh kemegahan dunia. Leuheun mun urang menang kemegahan. Ya mah kemegahan teh tapi orang lalai kan nauzubillah gitu. Unik memang di ayat itu at-takasur alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufata lamun. Summa kalla saufata lamun. Ingat itu taukid berarti. Ketika diulang itu taukid. Diulang lagi kan ya. Summa kalla saufata lamun. Tuh berarti ingin menerangkan. Kapan kita taunya? Kelak gitu. Padahal masuk alam kubur itu dekat. Karena perasaan kita saja seolah-olah jauh, maka menggunakan saufa. Saufa. Nah sekarang An-Naba membahas tentang apa? Dan ini An-Naba ini mah menggunakan sa An-Naba mah. Membahas tentang apa sebelumnya? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang itu. Baru ke situ berarti tentang berita besar, An-Naba. Berita besar. Padahal itu berita besar kayak di akhirat. Berita besar itu di akhirat, ikhwan akhwat. IP akhiratan dengan kuburan lebih dekat mana? Kubur tapi menggunakan saufa. Tapi tentang An-Naba itu tuh jauh gitu. Besok subuh ya, kalau yang rajin di subuh, saya insya Allah di Al-Khair bahas tentang ini semua. Berita besar mulai dari ditiupkan sangkakala sampai surga neraka. Naba kan itu, maksudnya ke An-Naba. Tapi kenapa menggunakan sa? Sa itu qorib ba'id. Qorib. Kalla saya lamun. Sekali-kali tidak. Mereka akan tahu.
Kenapa? Karena nanti kehadiran Rasul. Jadi bertanya-tanya orang kafir Quraisy tentang hari kiamat. Sakedeng deui munculnya seorang Muhammad di Makkah. Berarti menggunakan dah dekat sebentar lagi. Karena ingat, orang kafir Quraisy itu tidak percaya ada hari kiamat, hari berbangkit terpercaya. Maka kenapa ada bahasa walaupun jauh nanti, tetapi saya lamun, makanya nanti dijelaskan munculnya Muhammad sebagai Rasulullah, maka saya lamun. Nah, itulah di antara makna saufa dan sin dan sauf. Tapi tetap dua-duanya masuk ke fi'il mudhari' saja. Ada pertanyaan? Terakhir. Apa yang terakhir? Ta'nis sakinah. Oh, dihapus deh. Iya deh, Pak. Ya mah kadana borna teh tilu nya. Dah tilu itu ya. Ya, ajarkan. Suka ya Meser Nokia di mananya ya zaman almarhum itu. Zaman berdirinya Baitur Rahman. Nah, terakhir. Terakhir sekarang kita masuk ke ta'nis sakinah. Lihat. Sin dan saufa khusus. Masuk ke fi'il mudhari. Terakhir, ta'nis sakinah. Khusus atau umum? Khusus. Tapi khususnya masuk ke fi'il madhi. Tuh, lihat. Ibnu Ajurum di kitab Jurumiyah itu luar biasa ya. Ini tanda apa tadi? Alamatul fi'li. Hanya 4 tanda fi'il. Qad, sin dan saufa. Terakhir ta'nis sakinah. Qad bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sin dan saufa khusus fi'il mudhari. Ta'nis sakinah khusus masuk ke, nah biar gampang, ta'nis sakinah itu yang domir hiya ditasrif furu. Fa'ala, fa'alu, terus nah ini fa'alat, fa'alat. Mana ta'nis sakinahnya? Yang ini kan? Nah, ini disebut yang menunjukkan perempuan dan sukun. Jadi kalau ada itu pasti perempuan. Ta'nis. Ta'nis teh mu'annas. Ada muzakkar, ada mu'annas. Tasrifkan biar ketemu mu'annas dan ta'nis. Atas marahir lah. Dari asal kata apa? Ta'nis nanti ketemu mu'annas. Ta'nis. Sigoh apa ta'nis? Ta'nis. Ta'nisan. Nah, taf'ilan. Sigana masih kena loadingnya. Taf'ilan. Begitu saja. Taf'ilan. Sebelum ke ta'nis taf'ilan. Ini apa sigohnya? Masdar. Sebelum masdar fi'il mudhari. Sok fi'il mudhari dulu. Atau fi'il madhi langsung? Taf'ilan. Af'alama if'alan. Itulah kenapa wajib hafal. Cing, mana taf'ilan teh? Fi'il madhi dulu. Nah, apa?
Nah, fa'ala. Fa'ala. Terus yufa'ilu. Ini harus ditekan. Tekankan yang belum belajar, belum biasa. Fa'ala. Harus gitu. Karena kalau tidak ditekan jadi fa'ala deui. Fa'ala mah fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini mah taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sok sekarang ke sini. Kan ta'nisan sama. Sok sekarang fa'alanya apa? Lihat, ta kan tidak ada di sini. Hilangkan ta, hilangkan iya, di ainnya tasydid kan. Tanwinnya hilang. Jadi fa'ala. Ini juga sama. Annasa. Kan? Annasa. Terus? Tuh kan? Yu'an nisu. Terus? Ta'nisan. Sebelum ke annasa wajib mutkin yang ini. Tok, sekarang tasibkan fa'ala sampai lengkap. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fa'ila yufa'alu. Wayahna tahan namanya. Karena kebiasaan nanti kalau fa'ala yufa'ilu itu seolah ke fa'ala yaf'ulu. Tekan saja. Fa'ala, tekankan. Sekarang masuk annasa. Annasa yu'annisu ta'nisan. Nah, sudah ketemu. Dah ketemu dah. Kayaknya tetap ilmu itu disorot. Jangan pernah bosan. Ta'nis itu sigo apa berarti yang itu? Masdar. Mu'annas itu berarti sigo isim maf'ul. Yang dijadikan perempuan. Nah, gitu. Maka nanti akan ketemu kalau mungkin yang begini ya. Tapi kedah sabar we. Apalkeun. Tapi ngapalkeun tong Sabtu hungkul. Tiap hari ngapalkeun. Ya mah hari Jumat oh besok Sabtu kakara buka. Baik, kembali ke sini. Ta'ut ta'nis sakinah. Berarti ta yang menunjukkan mu'annas. Tuh kan langsung ke sini. Menunjukkan mu'annas. Tapi sakinah. Sukun. Sukun. Fa'alat. Jadi kalau menemukan at pasti tanda fi'il madi. Langsung nyebutnya madi sekarang. Tanda fi'il ada 4. Qad. Bisa ke fi'il madi. Bisa ke fi'il mudhari. Sin dan saufa khusus fi'il mudhari. Ta'nis sakinah khusus tanda fi'il madi. Fa'alat. Tabat. In syaqqat. In kadarot. Kuwirat. Nah, at itu pasti fi'il madi. Fi'il madi tapi domir apa? Hiya muzakkar muannas. Tuh kan muannas. Mufrad musanna jama'. Mufrad seorang perempuan. Nah, itu tanda fi'il. Makanya belajar di mutawasid itu jangan ingin segera cepat ya. Terus dibahas sedikit-sedikit gitu ya. Tapi nanti siapkan buku catatan. Karena ini kan matan. Nah, syarahnya ada di sini, syarahnya. Kita gunakan syarahnya Mukhtasar Jiddan ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, itu saja Iwan Awad, tidak ada tambahan. Barangkali hanya itu saja ya kajian hari ini. Insya Allah ke depannya PR.
PR-nya hafalkan tanda yang ini. Tanda fi'il yang 4. Sesuai dengan jurumiyah ya. Sebelumnya kan isim, tandanya ada 4, hafalkan. Bahasa kita saja. Yang kedua, hafalkan tanda fi'il. Insya Allah di pertemuan berikutnya huruf ya. Satu tanda yang ini tanda fi'il yang 4. Iya. Kedua tanda isim yang sebelumnya. Tanda fi'il dan tanda isim. Itu hafalkan. Kalau tidak paham nanti di grup saja silahkan tanyakan ya. Tapi nanti bukan hanya tanda fi'il, qad, sin, saufa, ta, tani, sakinah. Bukan. Qad dia bisa masuk ke fi'il madi atau fi'il mudhari. Sin dan saufa khusus ke fi'il mudhari. Bedanya apa? Kalau sa itu qarib tadi kan. Kalau saufa ba'id. Terakhir ta, tani, sakinah itu khusus masuk fi'il madi saja. Ya. Hanya ini, tidak ada yang lain. Jadi kalau menemukan qad, sin, saufa, ta, tanis pasti fi'il. Hanya tambahan sekarang masuknya fi'il yang mana gitu ya. Baik ikhwan akhwat, cukup sampai di sini saja dulu PR-nya untuk nahu ini. Untuk sorob tetap jangan pernah bosan mentasrifkan biar mungkin ya. Tadi teh ngojot di dia ya. Berarti yang sulasi mazid yang satu huruf ya. Saja. Ada berapa bab? Mazid 3 tuh. Terus kata halar tuh Pak Tony mah. 3 bab. Ini hafalkan semuanya. Tapi di saut suara ke suara langsung ya. Langsung ke saya. Sautun. Suara PN, voice note. Saut suara silahkan dari af'ala terus fa'ala dan fa'ala. PR-nya yang hadir yang tidak hadir semuanya japri ke saya. Kalau sudah itu berarti melis ya, list nanti. Tapi jangan sampai hari pokoknya berakhir di Jumat saja ya. Berakhir di Jumat. Jadi sekarang terus hafalkan tapi jangan melihat tekacinya af'ala yuf'ilu if'alan. Betul-betul mutqin ya. Betul-betul mutqin. Cukup tasrif usul saja. Cukup tasrif usul saja. Tapi yang mazid satu huruf. Ini yang sering digunakan. Kita mendapatkan dalam Quran hadis banyak yang begini. Termasuk yang barusan mu'annas. Nah itu saja. Ada pertanyaan? Oh itu belum ya? Tuh jadi hilap deh. Nanti insya Allah lah Sabtu depan. Sebelum belajar itu ya. Ingatkan saya. Kita aja. Ada lagi ikhwan akhwat? Mangga? Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Semoga tetap semangat ya. Semangat. Kemudian Ramadan juga libur dong ya. Kalau kasabum tadi mah tidak. Terserah nanti Rois ya. Mangga Ramadan dimusyawarahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.